Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus dan tetap semangat belajar bareng aku ya teman-teman. Karena SKD katanya tanggal 2 September nih teman-teman. Jadi tuh sebentar lagi nih, tinggal menghitung hari aja, berapa hari lagi nih kan teman-teman. Jadi semangat kalian harus ditingkatkan teman-teman supaya kalian lulus ya. Nah, di video kali ini aku bakal membahas TKP radikalisme ya, anti radikalisme. Sebenarnya aku mau bikin TKP jejaring kerja, cuman kemarin kan belum ada ya kita membahas tentang jejaring kerja. Tapi aku lupa teman-teman, malah udah kebuat tentang anti radikalisme. Jadi mungkin di next video aja ya kita bahas tentang jejaring kerja. Jadi di sini kita bahas anti radikalismenya dulu teman-teman. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan sebelum ke videonya, aku juga di sini mau menyarankan kalian untuk ikut bergabung di website Sobat CPNS teman-teman. Kenapa? Karena itu murah banget teman-teman, yaitu hanya dengan 65.000 saja kalian udah bisa mendapatkan fasilitas yang sangat memuaskan teman-teman, yaitu mulai dari 15 paket tryout teman-teman yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Permenpan RB ya, beserta passing grade-nya juga, dan juga ada soal bahasa Indonesia juga di dalamnya teman-teman, beserta soal TKP anti radikalisme. Kemudian selain itu juga ada 30 paket tryout mini ya, mini TO yang bisa kalian gunakan di saat waktu kalian sibuk ya, mungkin 15 soal per 15 menitnya. Jadi tuh ini cocok banget buat kalian yang sibuk ya, yang terlalu banyak pekerjaan, yang tidak bisa meluangkan waktu selama 1,5 jam ya mungkin. Jadi ini tuh worth it banget. Dan kemudian setelah itu juga ada materi SKD lainnya seperti TWK, TIU, dan TKP ya. Di sini kalian bisa baca-baca materinya untuk menambah referensi dan wawasan kalian juga. Kemudian selain itu juga ada e-book CPNS 2021 teman-teman. E-book ini adalah buku elektronik ya, dalam bentuk PDF yang bisa kalian download di mana aja dan kapanpun teman-teman. Dan di sini juga ada 10 e-book yang bisa kalian dapatkan, semuanya ini fasilitas dengan harga 65.000, yaitu dengan bergabung menjadi member premiumnya teman-teman. Dan kemudian pada Sobat CPNS ini juga akan meriliskan dalam waktu dekat ini tentang paket platinum ya teman-teman. Jadi kalian tuh tunggu apa lagi, pokoknya langsung aja diklik link yang ada di description box aku untuk menjadi member premiumnya dan menikmati semua fasilitas dari Sobat CPNS teman-teman. Tunggu apa lagi, klik link yang ada di description box aku. Oke, kita lanjut lagi ya ke soalnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke soal anti radikalisme, di sini aku bakalan membahas dulu ya PR kita yang kemarin. Oke, kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Jojo merupakan ASN yang bekerja di Dinas Bina Marga, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerahnya. Suatu hari, Jojo mendapat undangan untuk menghadiri pernikahan saudaranya yang terletak masih satu desa dengannya. Selama perjalanan menuju lokasi pernikahan saudaranya, Jojo menjumpai beberapa jalan yang berlubang yang cukup dalam. Tentu hal tersebut dapat membahayakan para pengendara lain saat air hujan menggenangi jalan. Sikap Jojo sebagai pegawai yang bekerja dalam bidang tersebut adalah, di sini Jojo seorang ASN ya teman-teman. Nah, Jojo ini adalah seorang ASN dari Dinas Bina Marga, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya. Perum Rakyat. Nah, terus dia tuh kan lagi di jalan tuh ketemu sama jalanan yang berlubang nih teman-teman, yang bisa membahayakan pengendara lain ya kan. Nah, sikap Jojo nih sebagai pegawai di tempat dia di di Dinas Bina Marga, apa sih yang harus dilakukannya kayak gitu ya. Kita lihat option A, memfoto kerusakan jalan. Memfoto ini benar ya, ini merupakan salah satu yang bisa kita jadikan sebagai bukti untuk atasan ya. Kemudian mengajukan usulan perbaikan jalan ke atasan yang berwenang disertai bukti berupa foto jalan tersebut. Ini baik ya teman-teman. Kemudian yang B, memfoto kerusakan jalan yang ditemui. Ini sama-sama punya barang buktinya. Kemudian konsultasi dengan atasan terkait hal itu sehingga mendapat petunjuk dari atasan untuk tindakan selanjutnya. Teman-teman, boleh juga ya kalau yang B. Kita keep aja dulu yang B. Kemudian yang C, memfoto kerusakan, kemudian meminta warga mengajukan usulan. Nah, ini di sini dia meminta warganya nih yang mengajukan usulan, teman-teman. Padahal kan si Jojonya sendiri kan yang bekerja di ini, Dinas Bina Marga ya. Jadi kalau yang C sih menurut aku kurang tepat, teman-teman. Jadi yang C itu aku eliminasi.
Nah, kemudian ini kan, oh ya, satu lagi aku mau ngasih tahu, dan ini kan soal tentang pelayanan publik ya, teman-teman. Jadi kalau di sini dia menyuruh warganya sendiri yang yang mengajukan usulan tersebut, jadi tidak terdapat nih di soal di jawaban ini adanya pelayanan publik ya kan. Jadi yang C makanya aku kurang setuju, atau mungkin dari kalian ada yang setuju dengan C. Kemudian yang D, memfoto kerusakan jalan dan segera meminta atasan untuk menangani kerusakan jalan tersebut karena sudah tanggung jawab Dinas Bina Marga memberikan kenyamanan pada warga. Oke, ini benar ya, ini baik sih teman-teman, cuman sayangnya sih dia kayak segera meminta, jadi kesannya tuh seperti memaksa atasan kayak gitu ya. Jadi sih menurut aku yang D aku kurang setuju. Kemudian yang E, memfoto kerusakan jalan, kemudian segera meminta pejabat daerah setempat untuk mengajukan keluhan terkait perbaikan jalan ke Dinas Bina Marga agar segera diperbaiki. Oke, yang E ini kurang lebih tadi sama ya dengan C, jadi aku kurang setuju juga teman-teman. Jadi antara A sama B ini kira-kira mana jawaban yang mengandung poin tingginya? Oke, di sini aku langsung aja ya ke poin tinggi, itu adalah yang A teman-teman. Itu poinnya adalah 5. Kenapa 5? Di sini kan memfoto kerusakan. Oke, semuanya sama-sama punya barang bukti ya. Kemudian yang A itu dia menemui atasan untuk mengajukan usulan. Nah, di sini dia mengajukan nih usulan perbaikan jalan tersebut, teman-teman ya. Karena emang udah jelas-jelas jalan tersebut tuh bisa membahayakan orang lain seperti itu. Terus, kenapa tidak yang B? Nah, yang B ini menurut aku adalah poinnya 4. Yang B itu benar ya, dia punya barang bukti, kemudian dia konsultasi nih dengan atasan terkait hal itu sehingga mendapat petunjuk dari atasan untuk tindakan selanjutnya. Nah, ini sih yang B itu benar juga teman-teman, cuman pelayanan publik itu kan harus efektif, harus efisien ya kan. Jadi menurut aku sih yang paling bagus sih, yang paling cepat geraknya itu adalah yang A teman-teman. Oke, jadi yang B poinnya 3, kemudian teman-teman, yang B itu poinnya 4. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang C ya menurut aku teman-teman, poinnya 2, terus adalah yang E, dan poinnya 1 adalah yang D. Gitu ya teman-teman. Oke, selamat buat kalian yang udah jawab A. Kita lanjut lagi ya ke pembahasan anti radikalisme. Oke teman-teman, di sini ada materi sedikit materi tentang anti radikalisme. Nah, kenapa sih di tahun ini tuh pemerintah memasukkan materi anti radikalisme di soal ujian SKD, teman-teman? Nah, tujuannya tuh kira-kira untuk apa sih? Nah, di sini kita baca ya. Tujuannya itu adalah untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus atau rangsangan dengan beberapa alternatif situasi. Nah, jadi tuh radikalisme tuh rentan terjadi sama siapapun ya, teman-teman. Jadi tuh pemerintah pengen tahu nih kira-kira kita orangnya terpapar radikalisme atau tidak kayak gitu, teman-teman. Jadi itulah salah satu tujuan pemerintah ya, mengadakan atau memasukkan materi anti radikalisme ini di soal-soal ujian, teman-teman. Oke, trik untuk menjawab soal anti radikalisme itu kayak gimana sih? Yang pertama, kita harus mencari jawaban yang selalu berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah pentingnya kita untuk menghayati nilai-nilai Pancasila ya teman-teman, karena sebagai selain sebagai dasar negara, ini juga bisa sebagai pedoman hidup, kemudian pandangan hidup ya kan. Nah, jadi itulah untuk mencari jawaban radikalisme itu harus menghayati nilai-nilai Pancasila seperti itu. Kemudian kalau yang poin keduanya itu adalah jika kita curiga nih sama orang yang terpapar, yang sedang terpapar atau yang yang hampir terpapar seperti itu ya, sebaiknya itu kita selidiki ataupun kita bisa lapor ke pihak berwajib ya. Jadi bisa tertangani dengan baik, mungkin di sana diberikan edukasi atau sebagainya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya masuk ke soal nomor 1. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1, kita baca bareng-bareng. Anda mendapat laporan bahwa salah satu organisasi keagamaan yang ada di sekolah tempat Anda mengajar sudah disisipi paham radikalisme. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata benar bibit-bibit radikalisme sudah menyusup tanpa disadari. Sebagai seorang guru, maka langkah yang Anda tempuh adalah, nah ini kadang kita ngerasa kayak kita nggak terpapar radikalisme, tapi sebenarnya kita mulai terpapar ya tanpa kita sadari. Nah, itulah bahayanya teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, itu bahaya banget ya. Jadi kita nih, tugas kita, peran kita sebagai seorang guru
terhadap kasus yang di atas ini teman-teman gimana? Oke, kalau yang A membubarkan secara paksa organisasi tersebut. Nah yang A ini aku eliminasi ya teman-teman, karena ada yang membubarkan secara paksa. Nah itu tuh malah terjadi nantinya pertikaian ya, atau ricuh nantinya teman-teman, dan kita tuh harus menghindari perilaku yang seperti itu. Oke, kalau yang B mengusulkan agar sementara waktu organisasi diberhentikan. Apakah ini itu merupakan bisa solusi yang baik untuk mengatasi munculnya paham-paham radikalisme di lingkungan sekolah? Teman-teman, menurut aku kurang tepat ya kalau yang B. Sementara waktu untuk diberhentikan organisasi tersebut. Nanti begitu dia udah mulai lagi, maka bibit-bibit radikalisme tersebut pasti muncul lagi teman-teman. Jadi yang B ini juga kurang solusi sih ya. Oke, kalau yang C mengusulkan kepada kepala sekolah agar menambah jam pelajaran pendidikan moral Pancasila. Nah ini juga baik ya. Kemudian yang D memberikan nasihat kepada siswa terkait bahaya radikalisme. Oke, ini benar juga. Kemudian yang E menjadikan pelajaran pendidikan moral Pancasila sebagai cara untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sehingga siswa bisa memahami bahaya radikalisme. Oke teman-teman, sebenarnya yang E itu adalah jawaban yang paling tinggi ya, karena jawaban yang poin C dan poin D itu udah merangkup semuanya di E teman-teman ya. Jadi kita sebagai guru itu harus memberi pendidikan moral Pancasila ya, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini teman-teman, sejak dini, sehingga siswa-siswa kita itu bisa memahami bahaya radikalisme itu apa, dampaknya itu seperti apa, kayak gitu ya. Bukan berarti E itu adalah poinnya 5, C sama D salah, bukan ya teman-teman, karena opsi kedua ini udah masuk seluruhnya, udah dikumpulkan di opsi E teman-teman. Nah jadi yang poin tingginya itu adalah 5, poin 4-nya adalah C, kemudian poin D-nya itu adalah 3, kemudian poin 2 itu adalah di B, dan poin 1 adalah di A. Gitu ya teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Suatu ketika terjadi aksi bom bunuh diri di suatu tempat ibadah. Aksi bom bunuh diri ini terjadi tepat dilakukannya ibadah di tempat tersebut. Andre merupakan salah satu pelaku yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri itu. Orang tua Andre di kampung terkejut mengetahui anak mereka menjadi salah satu pelaku bom bunuh diri itu. Para warga kampung kemudian mengusir orang tua Andre untuk pergi dari kampung tersebut. Anda sebagai tetangga dari orang tua Andre turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua Andre. Tindakan apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah Asti? Ini teman-teman, aku salah tulis nih, ya Allah. Sebenarnya namanya Asti, cuman di soalnya aku ganti aja dengan kata Anda teman-teman gitu. Jadi tertulis Asti. Maaf ya teman-teman, ini sebenarnya Anda ya, bukan Asti. Oke. Yang option A itu meminta warga untuk tetap menerima keluarganya untuk tinggal di lingkungan tersebut karena keluarganya tidak terlibat dengan hal tersebut. Oke, ini benar ya. Kita keep aja dulu. Kenapa? Karena ya mau gimana pun di sini kan yang terlibat Andre ya teman-teman, bukan orang tuanya. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai warga juga harus bijak itu teman-teman. Kalau misalnya kita mau menghakimi orang, mau menindas orang, kita harus bijak teman-teman. Orang itu kira-kira bersalah atau tidak. Sedangkan orang itu sendiri juga tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan terorisme, walaupun anaknya yang melakukan ya, kan anaknya teman-teman, belum tentu orang tuanya juga terpapar seperti itu. Jadi kita jangan menjudge orang gitu loh ya. Oke, kalau yang B itu menyadarkan warga untuk tetap menerima keluarganya tinggal di sana merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Oke, yang B ini juga boleh ya. Kita keep aja dulu. Kemudian yang C menerima keluarganya dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada warga karena telah berlaku diskriminasi. Oke, kita keep aja dulu. Kemudian yang D meminta warga untuk menerima keluarganya untuk tinggal di lingkungan itu dengan memberi catatan khusus kepada keluarga itu. Oke, yang di sini tuh baik ya, dia tuh menerima keluarganya, meminta warga untuk menerima keluarganya si Andre nih teman-teman. Dengan catatan itu memberikan catatan khusus kepada keluarga itu. Jadi kayak dicap ini keluarga teroris seperti itu teman-teman. Jadi sih menurut aku yang D kurang setuju ya aku teman-teman, karena di sini ada unsur diskriminasinya kayak gitu teman-teman ya. Oke, yang D aku eliminasi. Kemudian yang E menyadarkan tetangga agar memberi kesempatan kepada keluarga untuk tinggal di kampung tersebut.
Oke, ada 4 option nih. Yang mana nih yang paling kalian rasa mungkin paling benar, teman-teman? Oke, di sini aku langsung aja ya ke poin tingginya, dan ini adalah jawaban menurut aku. Kalau misalnya kalian punya jawaban sendiri, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan aku langsung aja ke jawaban yang poinnya tinggi, itu adalah yang A, teman-teman. Menurut aku, meminta warga untuk tetap menerima keluarganya untuk tinggal di lingkungan tersebut karena keluarganya tidak terlibat dengan hal tersebut. Nah, mungkin ya teman-teman, mungkin kalau misalnya aku ada di posisi ini, mungkin aku bakal bilang juga sih sama warga tersebut untuk menerima si keluarganya Andre. Karena apa? Karena ya keluarganya itu tidak terlibat dengan hal tersebut. Yang terlibat itu kan si Andre, bukan keluarganya. Bahkan keluarganya itu pun sendiri terkejut gitu kan mendengar hal tersebut, kayak gitu teman-teman. Jadi sih menurut aku yang A ya paling tepat. Tapi mungkin ada dari kalian yang kurang setuju dengan aku atau punya jawaban yang lain, boleh aja komen di kolom komentar teman-teman. Jadi di sini versi aku itu jawabannya yang ini, yang A itu adalah poinnya 5. Kemudian poinnya 4 itu adalah yang mana ya? Poinnya 4 yang E kayaknya ya teman-teman. Oke, kemudian poin 3 itu adalah yang B, dan poin 2-nya itu C, dan poin 1-nya jelas yang D ya teman-teman. Oke, kayak gitu teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tashi memiliki rekan kerja baru pada divisi yang baru saja dibentuk kemarin oleh kantornya. Tashi sangat akrab dan dekat dengan rekan kerja tersebut meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, salah seorang rekan kerja Tashi bercerita bahwa ia pernah bergabung dalam organisasi rahasia yang bertujuan merongrong Pancasila. Namun, sekarang telah keluar dari organisasi itu. Sikap yang harus dilakukan oleh Tashi adalah, ingat ya teman-teman, di sini temannya pernah bergabung ya, tapi sekarang dia udah keluar. Nah, sikap kita, misalnya kita jadi Tashi, itu apa sih yang harus kita lakukan setelah mendengar cerita tersebut? Oke, kalau yang A, seketika menjauh rekan kerja tersebut karena dianggap masih punya paham radikal ya. Jadi kalau misalnya satu tips lagi ya teman-teman dari aku, kalau misalnya ada teman kita ataupun orang yang kita kenal itu pernah terpapar, itu sebaiknya sih bukan kita kucilkan atau kita jauhi ya, sebaiknya kita rangkul kayak gitu ya, kita rangkul, kita kemudian kita diskusi bareng-bareng seperti itu. Jadi jadi dia menganggap kita tuh bukan kayak musuh kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya dia bercerita kalau dia pernah terpapar radikalisme, terus tuh kita kayak menjauhi dia, terus tuh memusuhi dia, atau bahkan melaporkan, mengancam dia kayak gitu kan, pasti rasa aman dia tuh nggak ada lagi kayak gitu kan. Malahan nanti dia takutnya bergabung lagi ke organisasi radikalismenya tersebut, karena orang-orang yang di luar sana itu tidak mau menerima dia kayak gitu. Ngerti ya maksud aku teman-teman? Jadi sih menurut aku kalau orang-orang yang pernah terpapar seperti ini, itu ya sikap kita ya harus merangkul dia kayak gitu kan, nggak boleh diskriminasi, seperti itu sih menurut aku teman-teman. Ataupun menurut kalian ada yang berbeda dengan aku, harus dilaporkan ke polisi gitu kalau dia pernah terpapar, ya silahkan teman-teman, kan itu pendapat pribadi ya kan. Oke, kita yang A ini menurut aku kurang tepat ya, ini tuh kita menjauhi kayak gitu. Kemudian yang B itu mengajak diskusi terhadap Pancasila dan merangkul rekan kerja Tashi agar tak bergabung kembali dengan organisasi tersebut. Nah, yang B ini benar ya teman-teman. Kita diajak diskusi tentang nilai-nilai Pancasila supaya dia bisa menghayati nilai Pancasila lebih baik lagi ya teman-teman. Kemudian kita rangkul teman kita tersebut supaya dia tidak kembali lagi ke organisasi tersebut gitu. Oke, kalau yang C, memarahi rekan kerja tersebut bahwa ia telah punya catatan hitam. Nah, yang memarahi ini juga kurang tepat ya. Jadinya nanti dia takutnya itu dia membenci orang lain, atau bahkan kayak merasa tidak dihargai, seperti itu ya. Setidaknya kita hargailah dia udah mau jujur buat cerita semua ini ya kan. Oke, kalau yang D itu melaporkan pada atasan agar rekan kerja tersebut segera dipecat. Nah, ini yang D juga perilaku yang main hakim sendiri ya teman-teman. Jadi yang D itu kurang tepat menurut aku. Kemudian yang E, mendengarkan cerita dari rekan kerja tersebut dan merahasiakannya dari rekan kerja yang lain. Oke, ini juga baik ya. Cuman tuh lebih bagus adalah yang B teman-teman. Kenapa? Karena kita selain merangkul juga kita mengajak diskusi terhadap Pancasila nih, supaya teman kita itu nggak lagi-lagi deh bergabung sama organisasi yang menyimpang dari Pancasila, seperti itu teman-teman. Jadi kalau orang-orang yang udah menghayati nilai Pancasila itu teman-teman, pasti dia bisa lah
tidak terpapar dengan radikalisme, ada gitu bentengnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi yang B itu ada poinnya 5, kemudian yang E itu poinnya adalah 4 ya teman-teman. Oke, 4. Kemudian poin 3, poin 3-nya itu adalah yang A. Kemudian poin 2-nya itu adalah yang mana ya? Yang C kayaknya ya. Kemudian yang D itu ada poinnya 1. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Aku rasa pun kalian mungkin jawabannya udah benar semua sampai sini. Dan kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4 nih. Kita baca bareng-bareng. Oke teman-teman, di sini kan biasa soal TKP itu kan soal panjang-panjang ya teman-teman. Jadi trik dari aku sih kalian ya sebisa mungkin bacanya dengan cara yang cepat-cepat gitu, tapi ngerti intinya kayak gitu. Gimana sih caranya itu kalian ya latihan lah tiap hari untuk membaca. Mungkin membaca koran dengan cara yang cepat ya, itu kan ada trik membaca cepat kayak gitu ya teman-teman. Bisa kalian terapkan. Jadi itu soal biar gak makan waktu juga kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke soalnya. Santi dikenal sebagai anak yang baik dan periang di dalam keluarganya. Ia dikenal sebagai anak yang tidak suka berada di luar rumah. Namun, sejak sebulan belakangan, Santi terlihat berbeda oleh ayah dan ibunya di rumah. Ia lebih sering keluar rumah setiap hari Sabtu untuk menghadiri suatu pertemuan. Suatu ketika ibunya Santi menemukan buku catatan milik Santi. Pada buku tersebut tertulis hal-hal tidak logis yang mengarah kepada suatu kepercayaan yang asing dan Anda meyakini bahwa hal tersebut juga tidak mungkin ada pada kepercayaan lain yang diakui di Indonesia. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh Ibu Santi? Oke, di sini itu Santi ya, ibunya Santi ini menemukan sebuah buku catatan milik Santi, teman-teman. Yaitu dimana isinya adalah hal-hal yang tidak logis ya, yang mengarah kepada suatu kepercayaan yang mungkin menurut kita itu juga tidak diakui di Indonesia, teman-teman. Oke, kalian misalnya sebagai Ibu Santi nih, apa sih yang harus kalian lakukan? Ingat, kita kembali lagi ke trik menjawab soal TKP tadi ya teman-teman. Oke, kalau yang A, segera melapor kepada pihak yang berwajib atas apa yang terjadi. Oke, ini boleh ya. Oke, kalau yang B, pura-pura tidak tahu akan apa yang terjadi oleh Santi. Nah, yang B ini berarti ibunya apatis ya teman-teman, kayak bodo amat gitu. Jadi kalau misalnya ini pura-pura tidak tahu, otomatis kan terbiarkan si Santi ini kan teman-teman. Malahan nanti kalau dia terbengkalai, tidak bisa teratasi dengan tepat, ini malah jadi radikalisme ini si Santi ini teman-teman. Jadi yang B menurut aku kurang tepat. Kemudian yang C, diam saja tidak berkomentar sedikit pun atas apa yang terjadi. Nah, yang C ini juga nih sama kayak yang B ya teman-teman. Kemudian yang D, menasehati Santi agar tidak mempercayai apapun yang ia tulis di buku catatannya. Oke, yang D ini juga boleh ya. Kemudian yang E, menceritakan pada suami agar memarahi Santi yang telah bergabung dengan organisasi yang dilarang pemerintah. Menurut aku tidak perlu dimarahi ya teman-teman. Maksudnya itu kan kita bisa ngasih tahu baik-baik kayak gitu ya. Kita bisa edukasi Santi mungkin ya kan. Jadi cara edukasinya itu tidak perlu dengan memarahi seperti itu ya. Kalau misalnya kita marahi, pasti yang namanya orang dimarahi itu pasti untuk menerimanya itu sulit kan teman-teman. Jadi nggak plong kayak gitu menerimanya ya kan, kayak merasa terpaksa seperti itu. Jadi sih menurut aku kalau yang E ini juga kurang tepat ya teman-teman. Atau menurut kalian yang E ini juga malahan jawabannya? Boleh komen di kolom komentar. Oke, antara A sama D itu adalah aku jawaban langsung aja ya, ke paling tingginya itu adalah yang A teman-teman. Segera melapor kepada pihak yang berwajib atas apa yang telah terjadi. Nah, ini misalnya walaupun anak kita sendiri ya teman-teman, tapi kalau kita curiga nih kayaknya dia ada terpapar deh sama radikalisme sih, sebaiknya menurut aku kita lapor aja sih ke pihak yang berwajib. Bukan berarti anak kita di penjara teman-teman, bukan ya. Jadi mungkin nanti di sana itu bisa diberikan edukasi untuk orang tuanya beserta anak kita kayak gitu teman-teman. Jadi sih menurut aku yang A ini poinnya dua-duanya dapat ya, untuk edukasi orang tuanya juga dapat, anaknya dapat kayak gitu teman-teman. Jadi tuh orang tuanya tuh bisa mengajari tuh gimana sih jadi orang tua yang baik, yang bisa mengajarkan hal-hal mana yang baik, mana yang buruk seperti itu teman-teman. Itu sih kalau menurut aku teman-teman kalau yang A. Mungkin kalau dari kalian ada jawaban yang berbeda sih, komen aja di kolom komentar ya, atau mungkin dari kalian ada yang jawab D ya. Oke, di sini kalau yang D itu poinnya 4 ya. Yang A tadi poinnya 5. Kemudian yang D itu poinnya 4. Kemudian yang poinnya 3. Poin 3-nya itu adalah yang E.
kemudian poin 2 adalah yang B mungkin, dan poin 1-nya adalah yang C. Gitu ya teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke, kita lanjut nih ke soal yang terakhir. Sinta baru saja pindah rumah, ternyata tetangga Sinta beragama Kristen, beliau bernama Johan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Johan selalu menghidupkan musik rohani dengan volume yang keras selama 2 jam. Hal tersebut membuat Johan dikucilkan oleh tetangga sekitar. Sikap yang harus dilakukan oleh Sinta adalah... Oke nih teman-teman, ini adalah soal yang terakhir. Seperti biasa, soal terakhir itu adalah soal PR buat kalian. Dan kalian bisa screenshot soal ini teman-teman. Terus nanti kalian coba pikir-pikir jawaban yang paling tepat yang mana. Terus nanti komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa sertakan alasan teman-teman kenapa kalian pilih option tersebut. Nah, oke, aku tungguin di kolom komentar. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal anti radikalisme dari aku, dan jangan lupa dikerjain PR-nya. Semoga ini tuh bisa membantu persiapan kalian ya. Dan semoga beberapa soal di sini juga ada di tes kalian ya. Jadi setidaknya kalian gak kaget lah, udah tau lah gambarannya seperti apa teman-teman. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan juga kalau misalnya video ini masih banyak kekurangannya teman-teman, masih banyak penyampaian aku yang kurang tepat atau yang masih kurang ya, aku mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya kalian punya saran untuk video terbaru lainnya yang menarik, boleh komen di kolom komentar ataupun DM di Instagram aku. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nontonin terus video-video aku, dan juga udah dukung aku dengan cara subscribe, kemudian nonton video-video aku ucapin terima kasih banget teman-teman. Dan ya, segitu dulu pertemuan kita ya. See you next video, bye bye.